adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 24 Juli 2022, hari Minggu biasa ke-17. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Yesus mengajar kami untuk menyebut Engkau Bapa kami. Ia telah mengajarkan kami bagaimana caranya berdoa dan bagaimana isi doa yang harus kami sampaikan dalam bentuk syukur, terima kasih, dan permohonan. Maka kami mohon berkat-Mu Tuhan agar Engkau mendengarkan doa-doa kami dan juga rasa syukur kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 13. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-murid kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika di antara kamu ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, Saudara, pinjami aku 3 buah roti sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan mendapat, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Cukup dulu dengan telepon. Halo. Sore Romo. Sore, ada apa? Romo, barusan saya dikirimin fotonya Joshua. Apa namanya, sabun yang dia pakai itu, saya ada bawain 2 Romo. Yang satunya itu yang di foto itu dia pakai yang lama Romo.
cara pakainya kali yang salah ya. Jadi ada dua, yang satunya itu sama warnanya dengan udengnya dia itu yang baru, Romo, yang dia pakai itu yang punya dia lama. Jadi saya bawain dua-duanya, Romo. Oke, nggak apa-apa, nanti saya hanya mendengar begitu saja, nanti diatur sama fraternya lah supaya pakai adatnya yang betul gitu loh. Iya Romo, itu Ya. saya ada bawain dia dua kok itu. Iya. Oke deh. Iya Romo Ya, oke. Yo, mari selamat sore. Terus nyambung bisa kan? Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Apakah sudah berdoa? Doa apakah yang Anda lakukan setiap hari? Orang Katolik biasanya hanya membaca buku doa. Tetapi kalau untuk doa spontan, susah. Maka pada hari ini Yesus mengajar kepada kita tentang sebuah doa. Mengapa dia mengajarkan kepada kita sebuah doa? Karena doa adalah bagian dari hidup Yesus. Sebelum berkarya, berdoa. Di tengah berkarya dalam kepenatan karyanya, Yesus pun juga berdoa. Malam hari sebelum tidur berdoa. Dengan kata lain, doa mengekspresikan relasi yang dekat antara Yesus dengan Bapa. Dan itu menjadi teladan bagi kita. Karena itu kita harus ikut teladan yang baik dari Yesus. Kedua, para murid melihat sikap orang-orang berdoa. Ingin tampil pencitraan, dalam istilah keren itu sekarang flexing. Apa-apa difoto. Makan di restoran A, foto disebarkan. Ganti baju baru, difoto, disebarkan. Kuteks dengan warna yang baru, disebarkan. Pokoknya pencitraan. Memberi sedikit, disebarkan. Demikian pula para orang Farisi tadi berdoa cari pencitraan di pojok-pojok jalan supaya bisa dilihat orang. Memakai pakaiannya hebat. Kalau tanya sedang apa? Berdoa, pamer. Nah, pameran-pameran inilah yang membuat Yesus mengajarkan kepada para murid agar dalam doanya tidak usah pamer. Tapi pada masa YouTuber sekarang ini memang orang harus pamer supaya mendapat nama. Tetapi isinya itu loh yang perlu diperhatikan. Yesus mengajarkan kepada kita doa yang berbobot. Bukan doa pencitraan. Bukan doa yang asal doa dengan kata-kata manis, tetapi isinya kosong. Apa yang dibuat oleh Yesus? Yang pertama, mengajarkan kepada kita boleh menyebut Bapa kami. Tuhan adalah Bapa. Setiap kita mempunyai Bapa. Bagaimana perannya seorang bapa dalam diri seorang anak? Luar biasa. Kita digendongnya, dituntunnya, ditegurnya bila kita salah. Dan juga diberi makan ketika kita belum lapar, tetapi sudah pada waktunya. Diberikan pakaian dan sebagainya dan seterusnya. Pokoknya Bapa ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Maka gambaran Bapa mudah dicerna oleh setiap orang yang mempunyai Bapa. Tentu Bapa yang baik. Sehingga dengan menyebut Bapa, tidak jauh relasi kita dengan Tuhan, tetapi dekat. Sebagaimana relasi kita dengan Bapa kita masing-masing. Ketiga, kita melihat bagaimana Yesus luar biasa dalam terang Roh Kudus. Kita melihat ketika Yesus dibaptis, terbukalah langit dan
kata-kata yang muncul apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Juga ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang dikatakan? Ya Bapa, kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi kehendakmu yang harus terjadi. Ini relasi antara Yesus dengan Bapa. Ketiga, dalam doa tadi kita harus mencari tempat yang sunyi supaya kita bisa konsentrasi kepada Bapa. Apa isi doa? Satu, bersyukur kepada Tuhan untuk hidup ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kedua, kita memuji Tuhan karena apa? Kebaikan-kebaikannya dan kerahimannya. Tiga, kita memohon apa yang kita inginkan. Dan permohonan itu tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi kita. Bukan permohonan yang mengawang-awang, tetapi yang membumi. Yang keempat, kita melihat 5 rumusan dalam doa Bapa kami. 1, Bapa kami yang ada di surga. Itu tempat surga adalah tempat sumber kebahagiaan. Kedua, dimuliakanlah namamu. Maka dalam setiap langkah-langkah kita harus memuliakan Tuhan. Dan itu dirumuskan oleh Santo Ignatius Loyola ADMG, Ad Maiorem Dei Gloria. Yang paling penting Allah dimuliakan. Maka rumusan kedua, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan digambarkan sebagai tempat yang mewah, yang di sana makan enak, kamar-kamarnya juga menyenangkan, udara segar, banyak fasilitas, sehingga orang tinggal di sana merasa aman dan nyaman. Maka kita pun juga harus menciptakan kerajaan kita dengan rasa aman dan nyaman, dengan pikiran yang positif, penuh dengan kreativitas dan inovatif yang membangun diri kita dan juga sesama kita. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Maka kita memohon, tetapi disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Janganlah kita minta dalam doa-doa kita kehendak kita yang sulit. Misalnya minta terbang, bisa terbang. Minta sayap, tidak akan diberi. Yang repot lagi kalau minta kepada Tuhan, saya minta ekor. Ya. Kasihan kalau betul-betul dikasih ekor, kita berekor 2 meter kan repot. Kalau kita pakai celana mesti diputar-putar ekornya. Di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi ketika kita melaksanakan apa yang terjadi di bumi ini, harus sesuai dengan kehendak Tuhan di surga. Jadi bumi ini merupakan pengejawantahan dari surga. Tempat yang di bumi ini nyaman. Apa rasa nyaman dalam kehidupan kita? Kita sebut sandang, pangan, papan. Pakaian kita bagus, bersih, biarpun tambal-tambal tidak apa. Sandang, pangan. Makanan kita yang bagus, sehat, 5 sempurna. Maka kita juga menjaga kondisi kesehatan kita, tidak membuang-buang rezeki. Papan, tempat di mana kita tidak kehujanan, tidak kepanasan, sehingga melahirkan rasa nyaman dan hidup kita sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian Injil juga membicarakan tentang bagaimana kita harus minta. Minta menggambarkan ada kerendahan hati. Maka kalau kita minta, disesuaikan dengan kemampuan sang pemberi. Lain kalau kita pinjam, ada persyaratannya, berapa jumlah yang kita mau pinjam, berapa bunga yang kita harus bayar, kapan waktunya harus dibayar dan sebagainya.
Maka Yesus berkata, mintalah kamu akan diberi. Ketuklah maka akan dibukakan. Nah, ini berkaitan dengan hati kita. Berbincang-bincang dengan Tuhan. Kita membuka hati kita. Tuhan juga membuka hati. Maka terjadilah relasi yang luar biasa. Karena Yesus katakan, siapa yang meminta akan mendapat. Tentu meminta dengan positif. Inilah tugas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal lain yang ingin disampaikan dalam Injil pada hari ini adalah Tuhan selalu memberi apa yang kita perlukan. Dikatakan dalam Injil, kalau seorang anak minta ikan, masa dibeli ular? Kalau minta telur, masa diberi kalajengking? Nah, orang tua saja yang hidup bersama kita, anak adalah perpanjangan kasih orang tua, tapi hidup kita tidak sama Tuhan. Kalau kita minta telur, diberi telur, apalagi Tuhan, ya, pasti yang terbaik. Maka mari kita datang dan doa kita, Tuhan, ingin kuserahkan segala hidupku kepadamu, karena aku percaya bahwa Engkau memberikan yang terbaik. Dimuliakanlah namamu kini dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi.